warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Puasanya masih aman ya? Jadi di sini kita akan belajar tentang materi SSB dan juga HSI. Nah sebelumnya saya mau minta tolong ketua kelas untuk berdoa ya. Terima kasih ya sudah dibantu videonya. Sekarang saya pengen absen dulu supaya juga makin kenal sama kalian. Mau izin absen dulu ya. Yang pertama ada Agni. Agil. Ini jangan hadir ya. Kapan sih ya? Hadir. Abi hadir. Abi cara. Tanya mana? Akbar. Amelia. Anastasia. Anita. Siva. Hadir. Sofia. Tutup. Hadir. Kalisa. Hadir. Jadi ada tiga yang belum ada di kelas. Terus sekarang saya mau mulai. Jadi pertama kita dari SSB dulu. Ada yang tahu nggak SSB itu apa? Kalau SSB tahu nggak? Biasanya kalau di organisasi itu ada SOP juga, kan nggak? SOP saja Pak, kan ya? Nah bedanya kalau di sini ada SOP itu S-nya ada kata sanitasi. Jadi sama dengan SOP itu aturan yang mengatur sanitasi pada sanitasi yang benar. Kira-kira sumber kontaminasi itu bisa di mana? Ada yang tahu nggak? Udara, tanah, terus pagi, coba, berarti itu apa ya? Penyakit dari manusia, air ya. Oke, kita semuanya dari sudut pandang. Jadi kita apa namanya pengelolaan itu akan dasar dari orang-orang yang misalkan serangan imunnya tidak bagus, jadi orang yang sakit. Terus juga bisa dari masalah dari tangan yang tidak cuci tangan, bisa juga dari air yang terkonsumsi, air yang tidak mata, terus bisa juga dari kerusakan yang ada di ruangan produksi. Itu misalkan ada payudara, terus misalkan ada minuman. Nah, di sini kita harus tahu gimana caranya menjaga air ini supaya dia itu tetap aman, tetap bersih. Masih juga air itu matang saat digunakan untuk memproduksi sebuah makanan. Selain itu kita juga harus perhatikan kondisi air kalau di ruangan itu membersihkan alat-alat. Jadi jangan sampai mana matang airnya. Tapi ternyata ada yang belum cuci kok apa sengaja. Jadi nanti bakal nempel pada yang virus yang bisa tumbuh. Nah, di situ juga ada kan pastikan supply air panas karena ada juga kondisi tertentu kita harus menggunakan membersihkan sesuatu menggunakan air panas supaya membunuh bakteri yang ada di situ. Biasanya bakteri yang bisa terbunuh sama panas itu bakteri manusia atau bakteri yang menyebabkan penyakit. Nah, terus juga kita harus sadar bahwa kebersihan permukaan kontak yang memasang permukaan juga harus dijaga. Jadi mulai dari sini kita harus memastikan bahwa alur proses ini tidak bersilangan dalam lingkungan pengolahan. Bersilangan di sini maksudnya misalkan kita ada di ruangan produksi bakery ya depannya. Dan di bakery itu ada tempat buat bahan baku. Nah, ketika ruang bahan baku sama ruang produksi itu beda. Jadi ruang bahan baku ada orang yang pindah ke ruang produksi buat bahan baku. Dan semua dipastikan bahwa orang bersih. Jadi orang pakai baju, pakai dia lengkap, pakai somai, pakai sarung tangan, pakai rambut, terus juga sebelum cuci tangan, barang juga ada. Harusnya fungsinya sebenarnya bukan bernempel sih, cuma buat diangkat aja. Jadi nanti saya akan ucapkan buat statement. Kalau misalkan teman-teman merasa itu mitos, kenapa kalian jadi Pak? Asal bilang mitos sih. Tapi kalau misalkan itu fakta, kalian sudah paham apa akan lepas. Gitu ya. Jelas? Jelas belum? Sekarang jelas belum? Kira adalah siswi SMK di Satu Solo. Dia adalah seorang yang rajin. Dia sering berangkat di awal waktu. Dia selalu berangkat di awal waktu. Akan tetapi pada hari Sabtu, apa dia masuk? Mitos atau fakta? Fakta. Kalau mitos dia apa? Kenapa dia nggak masuk? Dan aku ya. Yang belakang udah pada mitos atau fakta? Angkatnya kosong fakta. Tapi kalau mitos mitos. Oke, udah siap mulai? Ayo belakang siap mulai. Makanan yang jatuh ke lantai masih aman dikonsumsi jika diambil dalam 5 detik. Mitos atau fakta? Mitos. Ada yang angkat? Kita semua ya mitos. Ngomong ya. Jangan ya. Jadi sebenarnya jawabannya mitos karena kan kita nggak tahu dia jamur dengan sama jamurnya di sini warna itu aja. Makanan yang berjamur masih bisa dimakan jika bagian jamurnya dibuang sama sekali. Terus ada yang jawab nggak? Kan sayang ya. Akhirnya udah pikiran jamurnya nggak bisa. Jawabannya mitos ya karena jamur itu sebenarnya banyak banget serabut-serabutnya nggak kita harus sampai data. Ada mikroskopis dan mikroskop. Jadi sebenarnya zaman jamur di sini dia bisa bentuk bagian dari pangan itu yang lain. Jadi ada beberapa jenis jamur yang mengandung toksin yang berbeda kalau konsumsi. Selanjutnya, susu hati yang bisa disimpan di seluruh ruang sebelum dibuka. Mitos atau fakta? Benar. Kapan susu? Sekarang saya mau bagi LKPD. Kita kerjain LKPD dulu. Di sini sudah saya bagi kelompoknya. Di sini ada 6 kelompok. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Oh iya. Silakan duduk. Halo, saya mulai. Jadi sekarang kan sudah jam 8.42. Pelajaran pertama sampai jam berapa? Live up. Gitu ya. Jadi udah satu. Jadi kalian fokus diskusi. Kira-kira ada apa aja di dalam gambar-gambar.
Belajar alasan bayar berarti. Solusinya apa? Berarti kalau mau terus kesalahan mengikuti jalan yang memperbaiki Udah pada selesai belum? Belum. Gak apa-apa nih sekarang dulu sesuai ngomong masing-masing kembali ke waktunya sesuai ngomong aja gitu. Kita mau sedikit bahas ini biar kalian kerjain tapi kalian tidak tahu saya yang tidak apa. Kita baca sedikit. Nanti ya baca apa? Jadi ini sama bahas. Sekarang udah dari semua ya. Dulu Pak. Kita bahas. Kalau mau ini kalau gue ya, gue 4, 6. Sekarang saya minta tolong nomor 6 dan membacakan. Bacanya sendiri ya, salah satu aja. Atau sebelumnya mau gantian juga boleh. Ada berapa poin gantian? 1, ada saya. Yang kelompoknya terbagi bisa dilengkapi ya, jadi 4. Oke, jadi kelompok 6 dari kelompok ya. Ada poin. Sopan sudah bisa dapat poin. Sekarang mau ganti ke selanjutnya. Yang gambarnya itu saya mau coba kelompok 1, kelompok 1 nanti. Jadi ya. Kira-kira ada salah pada salahnya sama solusinya. Yang kalau bisa simak ya. Yang ini kalau dulu. Tadi silakan sebutin poin, misalnya kurang kata apa. Nah, jadi kelompok lain tadi ada yang udah disebut sama tadi, tapi di tempat lain juga jadi juga. Yang sama ada yang belum, seperti di tabelnya. Ada. Ya, jadi kan ini situ sudah dikasih tabel per orang ini supaya apa terus dia siapa itu. Jadi saat itu saya yang tertulis dulu. Kalau misalkan terusnya di tabel sehingga dia bisa mendapat diskusi. Terus solusinya bisa dapat sama kita. Kalau gambar yang sebelumnya nanti gambar ini. Kalau ini saya cuma pakai dari nomor 6 ya. Kalau tadi ada yang bersih, terus tidak pakai APD, dia tidak buka atau tidak sama. Terus ada yang makan dua bersih, ada bersih ekos, terus dipakai bocor, ada kotoran, ada kotoran. Nanti kotoran. Oh ini kita kami sudah jadi apa? Oh ini ada apa? Terus yang saya juga. Jadi pakai ya. Oke, karena sudah mau berakhir jam keempatnya, di sini saya mau kasih kesimpulan tentang pertemuan tadi. Halo. Halo. Jadi secara umum tadi kita sudah belajar tentang sama yang sebelumnya untuk menjaga mutu pangan.
membiasakan diri aja sama supaya teman sekalian kira-kira apa aja tujuannya kita jadi asisten Pak Marta dulu. Tahan dulu dari jelas suaranya. Tinggi, ayo tadi mau ngangkat. Oke, boleh. Ingat, saya konsumen betul banget. Oke, yang lain ada lagi nggak? Sofi. Oke, mengurangi sumber kontaminasi. Jadi ICCP sama SSOP ini diciptakan supaya menghindari kontaminasi itu. Sofi. Yang lain, satu lagi mungkin. Itu di situ ada gambarnya ya nih. Kepercayaan konsumen. Terus menjaga kualitas pada produksi. Jadi bisa disimpulkan bahwa SSOP ini juga SSOP ini memiliki tujuan untuk perlindungan konsumen regulasi sesuai dengan keamanan pangan, kesehatan dan perlindungan konsumen. Oke, sekian untuk pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman di depannya. Semoga semua dilancarkan sekarang ini berkelas belajar bagi semua 12 PKL, membaca, menulis, dan sesuai kesempatan bisa sharing lagi. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang benar dari saya. Kalau misalnya ada yang bertanya kan di luar forum, di luar kelas, boleh juga langsung cari aja, kita ada di luar sana. Itu sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.